Universitas Muria Kudus menjadi universitas unggul berbasis kearifan lokal berdaya saing global untuk menghasilkan insan santun, cerdas, dan berjiwa wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sergei Iwan Anis, NIM 201941074. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas materi yang telah diberikan dari Bu Nova, yaitu tentang materi penyakit tanaman jagung dan cara pengendaliannya. Nah, sebelum memasuki ke topik pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu tanaman jagung. Jagung adalah salah satu tanaman serealia penting di Indonesia. Selain sebagai tanaman bahan pokok pengganti beras dalam upaya diverifikasi pangan, jagung juga merupakan bahan pakan ternak. Jagung memiliki banyak kandungan nutrisi. Jagung juga memiliki kandungan manfaat bagi tubuh karena kandungan nutrisinya. Di antaranya manfaatnya yaitu dapat menurunkan hipertensi sehingga dapat mencegah penyakit jantung dan masih banyak lain lagi. Ada juga jenis-jenis tanaman jagung. Jagung memiliki jenis yaitu jagung hibrida, jagung komposit, dan jagung transgenik. Ada beberapa teknik untuk budidaya tanaman jagung yang harus disesuaikan. Misalnya itu pH tanah. pH tanah harus memiliki disesuaikan itu di antara 5,6 sampai 7,7. Biasanya itu juga ada biddingan selebar 70 sampai 100 cm dan tingginya 10 sampai 20. Untuk jarak tanaman juga bari sekitar 20 cm dan masih banyak lagi untuk teknis budidaya tanaman jagung. Oke, langsung masuk ke materi. Itu penyakit bulai Crown Downy Mitli memiliki siklus hidup infeksi dari conidia yang tumbuh di permukaan daun masuk jaringan tanaman melalui stomata tanaman muda. Lesio lokal berkembang ke titik tumbuh. Infeksi sistematik conidivior dan conidia terbentuk keluar dari stomata daun pada malam hari yang lembab. Biji yang terinfeksi, daun cotyledon selalu terinfeksi. Inokulum dari spora, daun cotyledon tetap sehat. Siklus penyakit: pembentukan spora patogen membutuhkan 1 udara lembab, 2 pada suhu hangat sekitar 23 Celcius, 3 produksi spora terjadi pada pukul 3 sampai 5 pagi, 4 spora tersebar oleh angin di pagi hari, yang kelima itu butuh waktu 1 jam untuk berkecambah. Spora menempel di daun muda basah. Untuk 0 sampai 3 minggu itu memiliki gejala daun menguning, meruncing, kaku. 3 sampai 5 minggu daun membuka, menguning, pertumbuhan lambat, tongkol berbiji abnormal. 5 minggu ke atas daun mengalami klorosis. Yaitu gejala 1. Daun berwarna klorotik memanjang sejajar tulang daun. 2. Warna putih seperti tepung pada permukaan daun. Daun yang klorotik sistematik menjadi sempit dan kaku. 4. Tanaman terhambat pertumbuhannya. Yang kelima, pembentukan tongkol terganggu atau tidak ada. Jika terinfeksi sistematik umur kurang 1 bulan bisa mati. Yang ketujuh yaitu anakan berlebihan, daun menggulung dan terpuntir. Pengendaliannya: 1. Penggunaan varietas tahan Kalingga, Arjuna, Wijaya, Bromo, Pariketes, dan hibrida sel. 2. Yaitu pemusnahan tanaman terinfeksi. Yang ketiga yaitu pencegahan dengan fungisida sistematik berbahan aktif metaksil. Yang keempat yaitu pengaturan waktu tanam agar serempak awal akhir musim kemarau. Yang kelima yaitu pergiliran tanaman. Penyakit karat daun: Teliospora berkecambah membentuk pseudospora. Pseudospora berkecambah dan mengendalikan penetrasi. Spermatia mengadakan fusi dengan hima lentur memasuki stadia Aesia. Selanjutnya terbentuk Aesiospora. Aesiospora diterbangkan oleh angin, jatuh ke daun jagung dan menginfeksinya, dan daun jagung Eurospora terbentuk. Yaitu memiliki siklus hidup. Espolispora dan Phaeaceae cocok pada suhu tinggi 27 Celcius dengan kelembaban tinggi. Karat ini ditemukan pada dataran rendah sampai dataran tinggi pada 1200 meter.
ditemukan pada musim hujan sampai musim kemarau. Gejala ada bisul pada daun. Bisul muncul di atas dan bawah permukaan daun, berwarna coklat kecerahan, berwarna hitam kecoklatan. Setelah telespora berkembang, daun menjadi kering, penularan berat. Nah, cara pengendaliannya yaitu penanaman varietas tahan, yaitu seperti Arjuna, Rama, C3, Pioneer, dan lain-lain, yaitu untuk aplikasi fungisida pada saat mulai tampak bisul karat pada daun. Penyakit gosong, semut, mustilago medis. 1. Berkecambah menghasilkan spodia. Spodia di bawah angin atau percikan air sampai pada tanaman jagung muda. Miselium masuk ke jaringan tanaman melalui stomata. Luka penetrasi langsung melalui dinding sel dan menstimulir sel inangnya untuk membelahnya. Itu untuk siklus hidupnya. Nah, siklus hidupnya seperti ini. Nah, untuk gejala, gal dibungkus jaringan putih kehijauan sampai putih perak mengkilat. Bagian dalam gal berwarna gelap berubah menjadi massa tepung spora berwarna coklat hitam. Gal dapat terjadi pada semua tanaman jagung. Gal pada tongkol bila pertumbuhan sudah maksimal. Gal pada daun tetap kecil. Bila bunga jantan terinfeksi, semua tongkol juga akan terinfeksi. Untuk pengendaliannya yaitu 1. Penggunaan varietas tahan. Yang kedua yaitu gunakan pestisida. Yang ketiga rotasi tanaman. Yang keempat perlakuan benih. Penyakit bakteri busuk batang. Dalam biologi memiliki siklus hidup. Bakteri dapat bertahan secara sporofit pada sisa-sisa tanaman mati, menginfeksi tanaman jagung melalui stomata, hidatoda atau loka pada daun maupun batang. Bakteri ini juga dapat ditularkan melalui biji dari tanaman terinfeksi. Nah, gejalanya yaitu tanaman tiba-tiba rebah, pangkal batang terinfeksi bakteri, lunak, jaringan terinfeksi berbau busuk, batang yang terinfeksi menjadi basah dan berair. Yang kelima yaitu bagian batang terpuntir. Siklus hidup Erwinia Sikastemi. Pengendaliannya penggunaan varietas tahan, pengelolaan tanah yang baik, menghindari banjir, drainase perlu ditata dengan baik, eradikasi tanaman terinfeksi, penambahan pH tanah dengan kapur pertanian, kurangi penggunaan pupuk nitrogen yang mengandung nitrogen. Penyakit virus mosaik kerdil jagung. Dalam siklus biologi, virus ditularkan secara mekanis oleh serangga vektor secara non-persisten. Lebih dari 20 spesies apis dilaporkan dapat memindai virus ini. Abahit daun jagung, Rubellicium medis, kutu hijau, Rodani dan persik hijau, Myzus persis. Penularan lewat biji sangat rendah, 0,05%. Nah, gejalanya jelas pada daun muda membuka sebagian. Terdapat mosaik warna hijau muda dan tua. Warna hijau atau kekuningan memanjang sejajar dengan daun. Terhambat pertumbuhan stunting. Ukuran tongkol di biji berkurang, tampak pada umur 15 hari. Itu memiliki siklus hidup seperti ini. Untuk pengendaliannya, memusnahkan tanaman jagung dengan inang lainnya yang terinfeksi MDMV, melakukan pergiliran tanaman. Yang ketiga, melakukan penyemprotan pestisida. Yang keempat, jangan menanam benih jagung di tanaman terinfeksi. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.